Negeri 20 Batam telah melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya telah melakukan wawancara kepada 3 orang kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Batam, SMP Negeri 3 Batam, dan SMP Azaniyah Batam. Semoga video ini dapat menginspirasi guru-guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Cindy. Waalaikumsalam Ibu. Silakan duduk Ibu. Gimana kabarnya Bu Cindy? Alhamdulillah sehat Bu ya. Ibu sehat? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Cindy. Saya di sini mohon maaf ya Bu Cindy ya, ini mengambil waktunya. Saya tahu lah Bu Cindy sebagai kepala sekolah kan sibuk ya Bu Cindy ya. Ya, jadi saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Yesi Aprinel dari SMP Negeri 20 Batam yang merupakan CGP Angkatan 8. Jadi maksud dan tujuan kami di sini ingin melakukan wawancara tentang bagaimana cara seorang kepala sekolah mengambil keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Berarti kami minta waktunya Bu Cindy ya. Boleh Bu Cindy? Boleh. Siap. Baiklah Bu Cindy, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan tentang dilema etika. Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap permasalahan yang dianggap benar dalam aturan, sementara kita melanggar aturan tersebut demi rasa kemanusiaan. Jadi kita anggap benar keduanya. Jadi kasus ini benar-benar ya Bu Cindy. Ini merupakan suatu dilema terhadap proses pembelajaran yang gitu tentunya. Baiklah Bu Cindy, pertanyaan pertama yang saya ajukan ke Ibu, selama ini bagaimana cara Bu Cindy mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus itu termasuk dilema etika di pesantren ini? Baik Ibu, seperti yang sebelumnya diketahui juga bahwasanya SMP Azaniyah Nahdlatul Ulama ini adalah SMP yang berbasis pesantren, di mana anandanya tidak pulang pergi tapi menginap di asrama seperti itu. Dan jadi memang untuk kita sendiri di pondok pesantren ini memang ada aturan yang tidak diperbolehkan untuk membawa handphone sejak kedatangan berarti awal tahun ajaran baru ya Bu ya, sampai kepulangan seperti itu. Jadi mereka tidak menggunakan handphone sama sekali. Sedangkan yang kita ketahui tuntutan di kurikulum Merdeka ini memang perlu adanya media handphone ataupun laptop seperti itu. Jadi memang itu yang menjadi kendala untuk kita untuk proses pembelajarannya seperti itu Ibu, karena keterbatasan fasilitas di kita juga di sekolah dan fasilitas yang oleh anak-anak sendiri pun juga tidak ada. Berbeda mungkin dengan sekolah yang ada di luar, ya mungkin siswanya diperbolehkan untuk membawa laptop ataupun sekolah dari handphone dari rumah seperti itu. Ya, berarti ini dilema juga ya Bu ya. Betul. Sementara tuntutan kita terhadap kurikulum Merdeka itu berbasis digital. Ya. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang kita anggap memiliki dua kepentingan. Yang satu kepentingan tadi tidak boleh kan membawa handphone. Sementara di satu pihak anak belajar berbasis digital. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan? Jadi memang biasanya seperti ini, ketika itu ada rapat intern guru Ibu, rapat intern guru sekolah. Kemudian dari hasil keputusan itu memang sudah jelas, karena kan tuntutan dari proses pembelajaran itu harus ada digitalisasinya kan, seperti itu Ibu. Akhirnya hal itu yang mendasari kita untuk duduk bareng dengan pimpinan pondok supaya tidak ada pelanggaran aturan juga di pondok pesantren dengan yayasan seperti Ibu. Sehingga nanti berdasarkan data dan hasil kesepakatan kita Dewan Majelis Guru yang kita bawa pada forum tersebut, akhirnya yayasan yang memfasilitasi untuk kemudahan dan diberikan fasilitas-fasilitas seperti Chromebook ataupun laptop untuk mempermudah proses pembelajaran. Bagus sekali ya Bu ya. Berarti kita bukan berarti membatasi, itu bukan berarti kita betul-betul tidak diperbolehkan, tapi dengan mencari solusi berarti ya. Solusi bagaimana kasus ini kita bisa putuskan dengan berpihak tetap kepada muridnya. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur? Tadi Bu udah ceritakan juga ya langkah-langkah prosedurnya tadi ya. Jadi langkah-langkah ya, kalau bisa langkah-langkah yang detail seperti apa yang Bu lakukan atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini. Iya.
Jadi kan memang kalau untuk hal-hal yang sifatnya kita pengajuan hal seperti itu pasti mendasar dari hal-hal yang ditemukan oleh guru selama proses pembelajaran. Kendala-kendala dalam proses pembelajaran itu pasti akan jadi topik hangat ketika kita kumpulan atau briefing mingguan seperti itu Ibu. Jadi berdasarkan data tersebut, masukan dari guru-guru saya pasti akan catat, kemudian saya akan bawa lagi ke forum intern inti sekolah seperti itu. Jadi kita memang karena di sini basicnya pesantren, jadi ada kepala sekolah juga yang untuk di sekolahnya, ada pimpinan pesantren juga untuk di pondoknya. Ibu tuh bunyi apa dia aja Bu. Nanti di crop aja tuh gimana tuh? Apa biar aja. Nah, apa aja Bu. Nah, jadi memang ada pimpinan pesantren untuk di pondoknya. Jadi kita nanti akan duduk bareng dengan yayasan. Jadi sehingga yayasan akan melihat dari sisi sekolah dan sisi pondoknya. Sehingga insya Allah difasilitasi untuk pembelian Chromebook, laptop gitu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu seperti pengontrolan dari guru, terus kemudian akses yang dibukanya apa saja gitu. Jadi memang ada controlling untuk itu di saat proses pembelajaran. Iya. Jadi hal apa saja Ibu agak efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal yang saya rasa anggap efektif ya alhamdulillahnya dengan support teman-teman, dengan support dari yayasan juga, sehingga pembelajaran berbasis fasilitas yang ada seadanya tadi dapat kita manfaatkan untuk proses pembelajaran seperti pembelajaran berkelompok dengan melakukan asesmen awal untuk pembentukan kelompoknya seperti itu. Ya. Terus kalau seandainya Ibu mengambil keputusan, apakah Ibu bisa mengambil keputusan itu secara langsung di tempat atau Ibu melakukan prosedur dulu, ada pembuatan jadwal atau prosedur sehingga baru dicapai suatu keputusan? Bagaimana cara Ibu mengambil? Jadi memang untuk keputusan-keputusan tertentu, terutama terkait tadi perbedaan aturan ya Bu ya, tuntutannya dengan aturan yang sudah ada di kitab pondok pesantren biasanya itu tidak bisa diputuskan secara langsung. Jadi memang harus dibawa dulu ke forum inti yang tadi yang ada ke pimpinan pondok pesantren, ketua yayasan dan kepala sekolah. Jadi biasanya kita di sana ya kembali lagi bahwa dalam kumpulan rapat itu adanya data-data untuk diajukan seperti itu. Jadi memang keputusannya itu tidak dapat dilakukan secara langsung dan berdasarkan hasil mufakat pihak sekolah, pihak pondok dan ketua yayasan. Nah ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, luar biasa ya Bu ya pengalaman Ibu yang Ibu ceritakan tentang pengambilan keputusan. Ini yang terakhir Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat membantu Ibu dalam mengambil keputusan ini? Ya. Kalau faktor-faktor yang dapat membantu mengambil keputusan itu dari pihak kurikulum pasti Ibu, karena memang bagaimanapun kurikulum jantung sekolah yang lebih dekat juga dengan para guru terbaik. Apakah itu kendala dalam pelajaran, biasanya mereka tuh langsung menyampaikan terlebih dahulu tuh ke pihak kurikulum, karena mungkin sama-sama mengajar lebih enak mungkin ceritanya Bu ya. Jadi nanti dari pihak kurikulum pasti akan ngobrol ke kita terkait kendala teman-teman dalam proses pembelajaran. Inilah yang menjadi support saya dan juga yayasan yang selalu support apapun itu kebutuhan untuk sekolah dan yang terbaik untuk pondok seperti itu. Ya. Baiklah Bu Cindy, udah banyak tadi saya mendapatkan ilmu ya dari Bu Cindy bagaimana cara mengambil keputusan dilematika tentang penggunaan HP di pondok pesantren Azania. Bukan berarti pesantren membatasi betul anak tidak boleh, tetapi dicari alternatif lain dengan syarat anak tetap belajar secara digital. Pertama dengan menggunakan Chromebook dan laptop, kemudian yang kedua yayasan memfasilitasi pembelajaran secara digital. Ya luar biasa tadi ya Bu Cindy ceritakan. Saya sangka tadi Bu Cindy di pesantren ini betul-betul tidak diperbolehkan anak sekali, tidak ya. Berarti boleh juga mengakses YouTube, tetapi difasilitasi oleh gurunya. Mungkin TikTok pun juga ya, itu yang berhubungan dengan pembelajaran berarti ya. Asal dikontrol oleh guru. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan pun tadi diambil kata sepakat dulu oleh majelis guru, setelah itu baru dibawa ke yayasan. Ya, terima kasih ya Bu Cindy ya, sudah mau berbagi dengan saya cara pengambilan keputusan di pesantren Azania ini. Sukses selalu ya Bu dengan tugas-tugasnya, kemudian IKM-nya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Cindy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Feti. Waalaikumsalam Bu Yesi. Gimana keadaan Bu Feti sekarang? Alhamdulillah baik. Bu Yesi juga ya? Ya, alhamdulillah baik ya. Ibu sebagai kepala sekolah saya di SMP Negeri 20 yang terkenal ya dengan keramahannya, kebaikannya, ketegasannya ya. Jadi saya di sini sebagai CGP Angkatan ke-8 meminta waktu Ibu beberapa menit
dalam wawancara tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana pada modul ini nanti saya minta potensi Ibu bagaimana cara mengambil keputusan terhadap dilema etika yang sering terjadi di sekolah ya Bu ya, terutama yang berhubungan dengan siswa ya Bu. Kemudian apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral gitu ya. Jadi gimana Bu, apakah bisa kita ini Bu? Disolatkan ya. Nah, semoga ya Bu ya. Baiklah Bu, pertanyaan pertama Bu, selama ini Ibu sebagai atasan dapat mengidentifikasi kasus-kasus ya, terutama kasus tersebut termasuk dilema etika, di mana dilema etika itu sebenarnya kasus yang kita anggap melanggar, tetapi karena mengandung nilai-nilai kebajikan seperti rasa kasihan kita, atau nilai keadilan ya Ibu dalamnya, sehingga ini jadi dilema bagi Ibu sebagai seorang atasan. Atau apakah kasus tersebut termasuk rujukan moral yang sudah masuk ke ranah hukum misalnya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasinya? Baiklah Bu Yesi, saya mencoba jawabnya. Ini menurut sepengetahuan saya ya, dan ini pendapat saya juga. Jadi kalau untuk mengidentifikasi bahwa kasus-kasus itu atau permasalahan-permasalahan itu termasuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi kalau menurut saya, apabila permasalahan itu atau kasus itu tidak melanggar hukum, maka saya anggap itu dilema etika. Tapi bila itu melanggar hukum, maka saya anggap itu rujukan moral. Nah, begitulah Bu Isi. Ya. Apa contoh kasus yang dihadapi di sini yang termasuk dilema etika Bu, yang di sekolah ini yang sering terjadi yang termasuk dilema etika? Kalau untuk kasus-kasus yang kita kategorikan ke dalam dilema etika, mungkin semua sekolah mengalaminya ya Bu ya, bukan kita aja. Nah misalnya ini kan sekarang lagi marak-maraknya membawa HP ke sekolah, padahal kita ini sekolah digital ya kan, tapi ini kita mengalami suatu dilema. Kemudian juga tentang siswa yang merokok, kemudian juga anak yang cabul, ataupun mungkin ini termasuk masalah kenaikan kelas. Nah di sini seperti saya tertarik dengan kenaikan kelas ya Bu ya di sini ya Bu ya. Jadi selama ini bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus tadi yang masalah kenaikan kelas tadi kan, di situ kan ada kepentingan bersama, kemudian kepentingan murid juga yang harus kita pikirkan. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan, menjalankan pengambilan keputusan? Kalau untuk pengambilan keputusan khususnya kenaikan kelas, tentu kan sudah ada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan yang sudah ada ya, bahwa berapa persen absen, kemudian nilainya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita punya pertimbangan sendiri untuk membantu siswa supaya dia juga naik kelas. Nah ini makanya kita adakan semacam rapat bersama, kemudian mungkin kita berdiskusi supaya nanti hasil atau keputusan yang kita ambil itu dapat dipertanggungjawabkan bersama. Ya. Tadi Ibu udah jelaskan juga tadi sedikit ya mengenai langkah-langkah dan prosedurnya. Kemudian apa hal-hal yang Ibu anggap efektif bila Ibu mengambil keputusan terhadap siswa? Contohnya salah satu siswa mungkin ada ya Bu ya, kita jumpai mungkin yang sudah melanggar aturan, tetapi karena ada sesuatu hal sehingga dia bisa dipertahankan untuk naik kelas. Apa yang Ibu anggap itu efektif terhadap siswanya, kemudian terhadap sekolahnya? Ya, kalau seperti itu ya rata-rata macam-macam ya kasus yang kita hadapi, yang menjadi pertimbangan kita seperti yang Bu Yesi katakan. Ada siswa yang absennya banyak, ya kan? Tapi kenapa absennya banyak itu tentu kita telusuri juga. Kenapa sampai absennya banyak? Nah itu tentu kita harus mungkin memanggil orang tua, kemudian kita mengidentifikasi kenapa sampai permasalahan itu terjadi pada anak tersebut. Nah jadi kalau menurut saya efektif atau tidaknya itu nanti ya tadi seperti tadi kita katakan bahwa kita harus menelusuri dulu fakta-fakta mungkin ya Bu. Ya fakta-fakta yang terjadi di sana macam mana. Kemudian ya itulah tadi kita mengambil suatu keputusan lah, apakah siswa ini memang layak naik dengan mungkin diberikan suatu pertimbangan tertentu. Ya. Terus jika Ibu sudah mengambil keputusan, terus apa tantangan yang Ibu hadapi terhadap tantangannya banyak sekali. Misalnya saya mungkin akan
merasa bahwa apakah keputusan ini sudah tepat saya ambil. Kemudian mungkin ada juga dari beberapa guru yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Ya kan gitu, ada juga yang tak setuju karena istilahnya mereka itu masih melihat bahwa ada hal tertentu di masa lalu siswa ini, tapi kita berani mengambil suatu kebijakan untuk membantu dia naik. Takutnya nanti akan terulang lagi kasus yang sama dengan siswa tadi di jenjang yang berikutnya. Nah itu tantangannya. Kemudian juga mungkin nanti atau saya itu merasa saya ini memihak pada sesuatu, pada siswa atau pada guru tertentu yang membantu siswa tadi. Mungkin itu tadi yang saya takutkan, ada semacam pilih-pilih kasih lah. Ya. Kemudian apabila ibu misalnya dalam mengambil sesuatu keputusan, apakah ibu langsung mengambil di tempat keputusan tersebut, ataukah ibu membuat jadwal dulu, kemudian bentuk dan prosedurnya seperti apa, atau memang kedua-duanya ibu lakukan secara langsung? Ya bisa kedua-duanya. Biasanya kalau permasalahan itu tidak terlalu berat, mungkin bisa langsung kita ambil satu keputusan ataupun melalui kebijakan. Tapi bila permasalahan itu berat, tentu kita harus buat suatu jeda waktu dengan menjadwalkan prosedur yang akan nanti kita jadikan suatu keputusan bersama. Terakhir ibu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu dalam membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Itu ada faktor-faktor ibu ya, dalam ya namanya keputusan tetap di tangan kepala sekolah ibu, tapi ada tidak faktor yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau menurut ibu saya ya, namanya kita ini kan teamwork juga ya, bekerja sama. Tentu ada faktor maupun seseorang yang membantu dalam saya mengambil suatu kebijakan. Misalnya setelah saya mengambil suatu kebijakan, tentu saya akan mendiskusikan misalnya kepada yang saya anggap bisa memberikan suatu solusi tertentu pada saya, atau misalnya saya kepada guru senior ataupun yang tadi wakil saya lah, ataupun kadang-kadang saya juga pernah bertanya atau berkoordinasi dengan sesama kepala sekolah, kira-kira mereka adakah kasus yang sama dengan ya seperti yang saya hadapi. Baiklah Bu, mungkin sampai di situ aja pertanyaan saya tentang bagaimana cara ibu mengambil keputusan. Tapi saya tadi dapat mengambil pembelajaran ya, bagaimana cara ibu mengambil keputusan. Tadi saya lihat tadi seperti kenaikan kelas tadi ibu ya, yang penting keputusan tersebut berpihak kepada anak dan tidak merugikan. Ya bagaimanapun cara mengambil keputusan tentu ada ini juga ya Bu, dilemanya juga ya Bu ya. Ya tetapi yang kami dapat ya Bu dari situ tadi ibu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan melakukan koordinasi dulu ya Bu dengan kepala sekolah, apakah juga menghadapi ya Bu. Jadi biar tidak salah langkah mengambil keputusan. Ya Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Cuma sedikit saya ini mengambil kata-kata dari Nadiem Makarim ya Bu ya, tadi Bu sudah sempat singgung tadi ya. Lakukanlah hal yang terbaik, meskipun keputusan itu tidak semua orang akan suka, akan menyenanginya, tetapi minimal kita sudah melakukan hal terbaik terhadap keputusan yang sudah kita ambil itu Bu. Ya, tetap semangat ya Bu, sukses selalu ya Bu. Semoga kedepannya SMP Negeri 20 semakin maju ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nyo. Waalaikumsalam. Ya. Gimana kabar Bu Nyo sekarang ini Bu Nyo? Alhamdulillah pagi ini sehat dan semangat. Ya. Apalagi ada tamu seperti Esi. Ya memang ya kan kita kenal kan kepala sekolah SMP 3 nih betul-betul semangat dan luar biasa. Makanya kami memilih salah satu kepala sekolah ini kepala sekolah terbaik ini ya, yang di Kota Batam nih ya Bu Nyo ya. Kami pilih sebagai ini kan apa namanya? narasumbernya untuk melakukan identifikasi kasus ya Bu Nyo. Jadi kalau saya wawancarai Bu Nyo nanti bersedia Bu Nyo nanti menjawab permasalahannya nanti ya Bu Nyo ya. Tentulah bersedia ya kan. Nah, baiklah Bu Nyo, saya mulai aja ya Bu Nyo ya. Pertanyaan pertama saya mau ajukan kepada Bu Nyo. Selama ini bagaimana Bu Nyo mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika dan rujukan moral ya, selama pengalaman Bu Nyo di sekolah ini apa SMP 3 ini atau pengalaman sebelumnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Dilema etika itu kan sesuatu yang sudah ada aturannya, tetapi ada kebijakan dari seorang kepala sekolah sehingga
kita bisa membuat satu keputusan yang tidak merugikan siapapun dan ada bermanfaat bagi peserta didik. Seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh dilema etika. Misalnya masalah PPDB di Kota Batam. PPDB itu sebenarnya aturan bakunya ada, ya kan? Setiap kelas itu harus 36 dan lain-lain. Tetapi karena adanya hal-hal yang situasi dan kondisi yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan aturan tadi. Tapi yang penting yang kita putuskan itu tidak merugikan siapapun dan tidak akan menghambat proses pembelajaran yang terjadi di sekolah. Jadi tentu kita harus berpikir untuk mengambil suatu keputusan. Mungkin kita perlu diskusi, ya kan? Atau minta pendapat baik kepada atasan maupun sesama kolega sesama kepala sekolah dan guru-guru yang ada di tempat sekolah kita. Karena apa? Karena keputusan yang kita buat tentunya nanti akan berimbas juga kepada guru-guru itu yang akan menjalankan pembelajaran itu setiap harinya. Jadi itu butuh pertimbangan dan juga butuh masukan dari semua pihak, ya, baik itu atasan, kolega sama kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, rekan-rekan guru, dan juga komite sekolah, dan kita masyarakat. Memang kita harus untuk mengambil suatu keputusan, musyawarah itu perlu, ya. Karena apa? Biar nantinya keputusan yang kita ambil tidak membawa dampak yang negatif nantinya dan merugikan siapapun. Lanjut pertanyaan kedua ya Bunyo. Tadi sudah jelaskan tadi BFI yang terlibat dalam keputusan. Berarti ini permasalahan PPDB ya, salah satu dilema etikanya ya. Jadi yang keduanya Bunyo, bagaimana cara Bunyo menjalankan pengambilan keputusan tadi, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan itu ya Bunyo, dua kepentingan atau lebih yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana cara Bunyo menjalankan pengambilan keputusan itu untuk PPDB tadi? Ya, pengambilan keputusan itu ya kita tidak terlalu menyalahi aturan juga dan udah butuh pertimbangan dan juga semua pihak yang terlibat ikut terlibat juga untuk mengambil keputusan ini, karena sekolah itu adalah bukan milik kita sendiri, kita hanya sebagai pelaksana. Jadi semua unsur harus dilibatkan. Maka diputuskanlah suatu keputusan. Kalau untuk dilema etika tadi, ya kan? Berarti Bunyo nilai kebajikannya di sini berarti untuk kepentingan bersama, berarti sini. Iya kan? Jadi semoga keputusan itu adalah keputusan terbaik. Tentu harus ada mufakat dan perundingan. Itu satu hal yang penting, apalagi kita orang Indonesia, negara Pancasila, dan juga sebagai orang Timur, musyawarah dan mufakat itu tidak pernah lepas untuk mengambil suatu keputusan. Apalagi keputusan itu melibatkan kepentingan yang lebih besar dan kepentingan bersama. Ya, berarti Bunyo tadi sebenarnya saya mau tanyakan juga itu langkah-langkah dan prosedur, tapi Bunyo sudah jelaskan ya. Berarti langkah-langkah dan prosedurnya berarti tadi musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang ke pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang Bunyo anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Apa efektivitasnya? Misalnya tadi kan kasus itu kan termasuk lumayan berat juga itu kan. Jadi apa efektivitasnya terhadap pengambilan keputusan masalah PPDB tadi yang Bunyo tetap orang tua yang menginginkan sekolah di sini tetap harus sekolah walaupun jumlah siswanya melebihi kuota atau melebihi kapasitas. Jadi apa efektifnya? Kalau kita lihat di sini Bunyo banyak ininya sebenarnya kan, kalau lihat kasat mata sebenarnya kan nggak efektif itu dengan jumlah siswa. Cuma Bunyo bisa mengkondisikannya menjadi efektif dalam pengambilan keputusan. Kenapa itu bisa terjadi? Kita selaku kepala sekolah kan sudah melihat karakter sekolah itu, di mana kelebihan, di mana kelemahan. Setiap ada masalah, tentu kita berpikir positif untuk mengambil satu kebijakan yang strategis sehingga semua pihak tidak merasa dirugikan. Jadi itu harus efektivitas itu perlu, dan pemikiran dan inovasi cemerlang juga perlu, sehingga
semua tantangan itu menjadi suatu kekuatan, bukan menjadi suatu masalah. Misalnya siswa yang besar, kalau kita membuat siswa yang besar itu menjadi suatu modal dasar keunggulan, jadi kita punya strategi untuk mengarahkan anak-anak itu bukan menjadi sesuatu yang akan mengganggu kita, tetapi sesuatu yang membuat nilai sekolah itu menjadi lebih. Dengan jumlah yang besar, kenapa kita masih mampu membuat anak itu tertib, membuat anak itu berprestasi, membuat semua suasana di sekolah itu aman, nyaman, bahagia, kreatif dan berinovasi. Semua pihak tidak merasa dirugikan. Nah, jadi itu harus efektivitas itu perlu, dan pemikiran dan inovasi cemerlang juga perlu. Sehingga semua tantangan itu menjadi suatu kekuatan, bukan menjadi suatu masalah. Misalnya siswa yang besar, kalau kita membuat siswa yang besar itu menjadi suatu modal dasar keunggulan, jadi kita punya strategi untuk mengarahkan anak-anak itu bukan menjadi sesuatu yang akan mengganggu kita, tetapi sesuatu yang membuat nilai sekolah itu menjadi lebih. Dengan jumlah yang besar, kenapa kita masih mampu membuat anak itu tertib, membuat anak itu berprestasi, membuat semua suasana di sekolah itu aman, nyaman, bahagia, kreatif dan berinovasi. Jadi celah itu harus kita cari untuk menjadi sesuatu tantangan, menjadi suatu kekuatan. Jadi masalah itu sebenarnya selalu ada setiap hari. Bagaimana tergantung kita, bagaimana mengefektivitaskan dan juga mencari solusi yang brilian gitu. Jadi sesuatu itu nggak boleh biasa ya. Jadi kita biasakan yang ada di dalam itu. Itulah satu pemikiran. Harus punya mindset yang sama. Kalau saya membuat keputusan, kita harus menerima semua siswa itu berdasarkan kondisi, situasi dan kondisi. Semua guru kita kumpulkan, kita sebagai suatu tim harus seirama. Tak boleh ada celah yang membuat yang satu tidak suka dan tidak nyaman. Itu harus kita rembukkan dan kita jelaskan. Dengan begini, harus begini. Ini langkah-langkah yang kita buat. Berarti intinya satu kata. Satu kata. Tidak ada ini celah. Tidak ada celah untuk kita merasa keberatan. Jadi untuk berembuk itulah kolaborasi. Disitulah kreativitas, inovasi, pendapat. Disitulah kita dengarkan. Untuk mencari solusi yang terbaru. Tapi selaku kepala sekolah harus bisa menggerakkan semua elemen dan semua unsur. Luar biasa punyanya. Jadi sebelum kita melapor ke atasan, selaku kepala sekolah, penanggung jawab dari awal sampai akhir, kita membuat guru itu merasa nyaman, merasa kita dampingi. Karena bagaimanapun resiko, tanggung jawab dan semuanya itu akan dibebankan dengan kepala sekolah. Jadi dari mulai awal membentuk program SK semua saya selaku kepala sekolah harus mendampingi sampai berakhir. Iya kan? Sampai kita membuat jam segala macam, meletakkan wali kelasnya di mana kelasnya, semua harus terencana. Terus pertanyaan berikutnya Bunyo, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Biasanya tadi kan ada tantangan dari dalam. Ini sekarang kita pengen tahu lah tantangan dari luar itu dalam pengambilan keputusan tadi terhadap kasus dilema etika. Tantangan dari luar itu. Tantangan itu pasti akan banyak dan bermacam-macam, ya kan? Apalagi dari orang tua, dari masyarakat. Kan tidak semua keinginan orang tua itu harus kita penuhi. Kita sesuaikan juga batas maksimal di sekolah kita. Jadi siapapun yang datang yang merasa ini, saya selalu siap untuk berkomunikasi. Jadi selalu ada setiap tamu datang, tak mungkin saya pergi karena semua minta penjelasan, baik LSM, wartawan, siapa saja. Jadi semua pasti bertanya, kenapa anaknya terima begini-begini, kenapa ini diterima, kenapa kebijakan ini. Tapi semuanya butuh komunikasi dan penjelasan yang tepat sasaran, yang tidak berbelit-belit sama intinya. Semua akan paham, ya kan? Segala sesuatu pasti ada alasan. Lanjut pertanyaan berikut Bunyo. Dalam mengambil keputusan dilema etika itu, apakah Bunyo mengambil keputusan itu langsung di tempat atau merebutkan dulu? Ya mungkin ada
ada apa namanya permasalahan yang mungkin bisa di tempat, kemudian apakah kebiasaan Bu Nyo lah, apakah langsung di tempat mengambil keputusan kalau menghadapi masalah, atau membuat prosedur dulu kemudian membuat jadwalnya baru dirembukkan, diselesaikan, seperti apa Bu Nyo? Sesuai situasi dan kondisi. Kalau sesuatu itu mendesak, biasanya setiap masalah pasti dengan cepat saya selesaikan. Kalau perlu memanggil guru ya dipanggil. Kalau hanya bisa kita selesaikan ya kita selesaikan, ya kan? Jadi tergantung situasi dan kondisi dan apa masalahnya, ya kan? Dan tidak selalu ini diundur atau dikumpul dulu. Tidak. Hari itu aja ada masalah, misalnya guru tak masuk, saya langsung panggil, ya kan? Guru tak ada di kelas itu, saya langsung keliling. Karena setiap hari, setiap saat pasti ada masalah, ya kan? Tapi setiap masalah secepatnya memang harus diselesaikan. Karena kalau ini selesai akan datang satu masalah lagi. Apalagi kita ini sebagai pelayan publik, ya, ngomong pun mengambil keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Ini 2 pertanyaan terakhir, Bu. Apakah ada seseorang atau orang lain yang dapat membantu, mempermudah Bu Nyo dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau kita selalu berkomunikasi, ya kan, selalu berkolaborasi, membiasakan selalu inilah ya, berbincang. Kalau berbincang dulu ngerumpi namanya ya. Kalau berbincang sekarang itu ngerumpi yang positif. Ya, kenapa? Setiap perbincangan pasti ada menimbulkan ide-ide, ya kan? Jadi makanya SMP 3 ini terbuka saja bagi siapa saja. Siapa nak mau ke sini, mau rapat semua, karena setiap pertemuan pasti ada manfaatnya. Ya kan? Karena setiap bertemu kan kita berbincang, yang tidak ada pernah terpikir akan diperbincangkan, dan jadi itu suatu pengalaman dan suatu masukan, ya kan? Jadi belajar itu tidak hanya baca buku. Saya kadang tipe yang nggak bisa membaca, apalagi udah tua, tak pakai kacamata, tak nampak, tapi dengan mendengar juga kita bisa memahami, ya kan? Ya baiklah Bu Nyo, terima kasih ya Bu Nyo, luar biasa sekali tadi wawancara Bu Nyo. Ada beberapa hal yang dapat saya petik tadi di situ. Tadi Bu Nyo menjelaskan kalau seandainya dalam menyelesaikan permasalahan dengan keputusan menimbulkan ide-ide, ya kan? Jadi makanya SMP 3 ini terbuka saja bagi siapa saja. Siapa nak mau ke sini, mau rapat semua, karena setiap pertemuan pasti ada manfaatnya, ya kan? Karena setiap bertemu kan kita berbincang, yang tidak ada pernah terpikir akan diperbincangkan, dan jadi itu suatu pengalaman dan suatu masukan, ya kan? Jadi belajar itu tidak hanya baca buku. Saya kadang tipe yang nggak bisa membaca, apalagi udah tua, tak pakai kacamata, tak nampak, tapi dengan mendengar juga kita bisa memahami, ya kan? Ya baiklah Bu Nyo, terima kasih ya Bu Nyo, luar biasa sekali tadi wawancara Bu Nyo. Ada beberapa hal yang dapat saya petik tadi di situ. Tadi Bu Nyo menjelaskan kalau seandainya dalam menyelesaikan permasalahan dengan keputusan jangan ditunda-tunda, lakukan segera. Kemudian kalau bisa saat itu juga dilakukan tergantung situasi ya, dan kondisi. Kemudian Bu Nyo tadi masalah PPDB tadi di sekolah, siswa yang banyak ini bukan suatu hambatan, suatu masalah, tetapi semua tuh modal bagaimana dia bisa menjadikan siswa yang ini ya, yang berprestasi, kemudian yang yang beretika, ya luar biasa ya Bu Nyo. Berarti kemudian tidak modal aja. Saya bilang dengan guru saya, kalau semakin ramai orang tuanya percaya kepada kita, berarti kita semua hebat. Kalau kita semua hebat, buktikan, jangan di mulut. Dengan yang banyak ini, jadikan anaknya berubah, ya kan? Berprestasi secara akademis, berakhlak, semuanya kita rubah di sekolah ini. Jadi kita satu komitmen ya, tidak ada hidup itu santai. Sekolah itu adalah surgaku. Jadi anak bilang gitu, kita juga bilang begitu. Ya kan? Jadi hari-hari itu ada energi positif untuk kita datang. Jadi anak tak ingin pulang, kita pun begitu. Karena apa? Pekerjaan itu adalah suatu yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena melakukan setiap tantangan dan setiap masalah, ya kan? Jadi hidup itu happy kan? Enjoy aja. Apa sih yang berat? Kan belum mati, ya kan? Tidak ada yang berat, ya kan? Ya luar biasa, banyak sekali yang dapat saya ambil di sini Bu Nyo, tidak bisa saya sebutkan lagi ya Bu Nyo, satu persatu tadi dari ini ya. Cuma satu kata yang saya ingat tadi Bu Nyo,
yang penting dalam mengambil keputusan satu kata bulat, sepakat. Jangan ada celah yang bisa orang masuk sehingga akhirnya terpecah. Keputusan itu akhirnya tidak terlaksana dengan baik. Ya mungkin demikian wawancara kami dengan Bu Nurita, yang termasuk kepala sekolah yang saya idolakan juga ini, karena dia powerful, kemudian memiliki ide kreatif dan inovatif, ya sesuai dengan sekolahnya, sekolah penggerak ya, sebagai kepala sekolah penggerak. Terima kasih atas waktunya Bu Nyo, di tengah-tengah kesibukannya bisa